assalamualaikum, aloha, namaste, sugeng rahayu semuanya. Tetap sehat semua ya meskipun di rumah aja. Dan kalau udah mulai suntuk, bete, capean ngawasin anak sekolah, pegel-pegel, kerja rumah tangga, mungkin kalian bisa lihat review ini. Kali ini aku akan membawakan review produk minyak gosok lokal yang mungkin bermanfaat untuk kalian. Ini adalah review 3 varian dari GPU Caplang. Kenapa tiba-tiba aku bisa nge-review 3 varian GPU Caplang? Karena salah satu kelas yang aku ikutin secara online di pandemi ini adalah kelas TCM atau Traditional Chinese Medicine, yang gurunya adalah Mas David namanya. Kalau kalian mau follow IG-nya bisa ditemui di akun Touch Healing, nanti aku tulis ya. Di kelas pengenalan TCM itu, dia mengajarkan beberapa teknik untuk menjaga kesehatan dan imunitas dan stamina kita secara filosofi pengobatan Cina. Salah satunya adalah dengan menghangatkan titik-titik meridian kita dan sebisa mungkin selalu menghangatkan kaki kita. Spoiler sedikit ya, tapi untuk lengkapnya bisa kalian kepoin aja beliau, siapa tahu next beliau ngadakan kelas-kelas lagi. Nah, secara tidak disangka-sangka dia itu bukan mengendorse tapi mempromot minyak lokal over the counter yang gampang banget ditemuin bahkan di warung-warung. Nggak disangka-sangka dia itu promosi minyak ini, Caplang GPU, yang secara spesifik dulu dia nyaraninnya yang varian jahe, minyak jahe atau minyak ginger. Itu dia rekomendasiin banget untuk dibalur di telapak kaki dan pergelangan kaki untuk selalu membantu menjaga kehangatan tubuh kita. Wow, aku kaget sekaget-kagetnya. Meskipun beliau juga cerita, beliau tuh juga punya kutus-kutus, punya minyak apa lagi, tapi minyak Caplang ini adalah produk on the go-nya dia, yang mana karena murah meriah, terjangkau, dan efeknya emang berasa banget gitu. Ini yang gede itu sekitar 35.000 ya, dan yang kecil maybe 20. Jadi aku ini beli di Naga Swalayan, itu asli murah banget, dan aku agak percaya nggak percaya sih waktu denger dia nyaranin ini, tapi karena penasaran aku beneran beli. Pertama yang jahe, beneran nyobain apa yang dia saranin. Terus habis itu ternyata wow, lumayan banget dengan harga semurah itu. Dan habis itu aku kayak langsung pengen cobain lagi varian lainnya, yakni varian sereh, dan satu lagi yang varian minyak pala. Langsung kita kupas satu-satu ya. Minyak GPU ini mengandung beberapa kandungan, di mana minyak jahenya itu sendiri adalah kandungan nomor 4. Jadi kandungan nomor 4 dan kadarnya hanya 7,5% gitu. Warnanya agak sedikit kemerahan ya, jadi merah kecoklatan. Untuk baunya ini unik ya untuk diungkapkan dengan kata-kata ya. Baunya tuh juga terasa hangat, terus juga terasa minyak senyong-nyong, tapi juga terasa sedikit bau dupa gitu, yang mungkin kalau kita gosokan ini di punggung, di kaki, itu rasanya nyaman, tapi kesannya kita tuh kayak udah nenek-nenek atau mbah-mbah banget. Ini adalah baunya mbah di kampung sebenarnya. Tapi menurut aku dibandingkan benefit yang kita dapat, nyamannya itu, bau mbah-mbahnya sih buat gue no problem ya. Apalagi kalau kalian lagi masuk angin, lagi pusing, lagi perutnya nggak enak gitu. Dan ada kandungan lain
seperti mentol 3%, camphor 9%, dan eucalyptus oil 2,5%. Dan juga mengandung metil salisilat 20%. Nah, menurut aku metil salisilat ini sih yang paling berperan untuk efek nyamannya atau mengurangi pegal-pegal atau mengurangi nyeri-nyeri ototnya. Jadi metil salisilat ini terasa cukup kuat sehingga pada saat aku pernah olesin ya di kaki, di punggung boyo itu lumayan bener-bener hangatnya terasa. Tapi waktu aku tiduran dan pengen tidur gitu dan gak sengaja aku kayak mungkin menyentuh area deket mata, itu langsung pewedesnya minta ampun dan kayak panas gitu. Jadi ini menurut aku cukup kuat ya, meskipun campurannya itu sudah ada pakem-pakemnya, tapi tetap hati-hati guys, kalau pakai ini jangan kena mata. Oke, karena aku lumayan suka akhirnya, meskipun resikonya aku bau mbah-mbah atau bau minyak senyong-nyong yang selalu mengingatkan gue kepada film Warkop zaman dulu kala, dimana tahu nggak sih? Kayaknya kalian pasti kalau penggila Warkop DKI tahu yang pakai minyak senyong-nyong dulu biar merangsang. Pernah denger nggak dialog itu? Nggak perlu dibilang lah ya. Jadi zaman dulu memang belum ada awareness seperti sekarang tentang LGBT. Jadi zaman dulu memang body shaming atau trans shaming itu masih umum, wajar, dan masih nggak apa-apa. Jadi itu adalah adegan yang sangat nempel banget di gua sekarang, dimana seorang trans itu di-hire sama kasino untuk ngibulin dan ngeprank si Dono, kalau nggak salah, apa si Indro ya, gue lupa. Pokoknya si Dono atau Indro itu janjian sama cewek, dikira tuh Camelia Malik gitu, tapi ternyata yang datang adalah si trans itu. Dulu kita ngomongnya bencong ya, tapi itu kasar banget dan sekarang udah nggak diterima lagi secara norma masyarakat. Sekarang kita ngomongnya trans woman. Itu yang nempel banget, dan kayaknya gue ngebayangin baunya tuh adalah bau ini. Dia bawa botol kecil tuh, and then aku lakukan lagi dia rekonstruksinya, pakai minyak senyong-nyong dulu biar merangsang. Itu itu nempel banget. So ini baunya minyak senyong-nyong banget, but I think aku tuh ngebayangin nanti kalau aku wes tuwek yo di umur 67 menjelang 70 itu, hidup gue tuh mungkin akan diisi dengan gue bangun pagi, terus gue bikin wedang jahe atau wedang jamu apa, terus itu wedangnya aku taruh di cangkir yang tutupan itu, yang model jadul itu. Terus gue gosokan ini di seluruh tubuh gue, dan gue hanya kayak enjoying the day gitu, dan I can see my future using this. Oke, untuk varian kedua, waktu itu aku beli langsung 2 botol, tapi coba yang kecil-kecil aja, siapa tahu aku nggak begitu cocok sama baunya. Sekarang kita bahas yang minyak pala dulu. Kandungannya sama, dimulai dengan mentol, camphor, eucalyptus oil, dan baru ada minyak palanya atau nutmeg oil, dan kandungannya 17%. Minyak palanya ini lebih kuat ya, 17%, dimana kalau tadi ginger tuh cuma 7,5%. Palanya lebih kuat, dan di sini metil salisilatnya itu 20%, sama dengan yang ginger oil. Jadi pas aku cium, palanya itu hint sekali. Jadi mungkin karakteristik pala memang secara aromatik dia tidak begitu menyebar dengan kuat ya, sehingga dalam kadar 17% pun dia masih nggak kecium sih. Jadi untuk yang varian pala ini guys, kalau kalian beli itu kalian malah mungkin akan lebih mencium mentol dan camphornya. Jadi kayak mungkin berasa berasa lebih salon pas aja gitu, kayak kurang berasa ada aromatik tanamannya seperti ginger ini. Itu jadi menurut gue ini lebih ke penghilang nyeri otot aja, dengan bau yang kurang khas itu kalau yang pala. Sedangkan yang ini adalah surprisingly favorit gue ternyata. Ini adalah yang sereh atau citronella. Di sini kandungan citronellanya 7,5%, sebenarnya kecil aja sama kayak ginger. Kemudian metil salisilatnya guys, di sini nomor 1 kandungan terbesar sebesar 28%.
Jadi udahlah baunya paling enak. Asli ini enak banget loh. Bener-bener mirip kayak telon plus gitu ya. Minyak telon plus atau bener-bener apa minyak telon yang ada pengusir nyamuk gitu, bener-bener baunya kayak gelang atau kalung pengusir nyamuk. Dan kandungan metil salisilatnya paling tinggi. Aku nggak tahu kenapa di varian sereh ini Caplang memberikan metil salisilat yang begitu besar, di mana yang dua lain itu hanya 20, tapi di sini 28%, jadi aku nggak ngerti. Jadi ini adalah kalau mungkin keseleo pun kalian bisa lumayan menyamankan diri dengan yang sereh atau citronella ini. Kita coba ya. Baunya paling enak, paling tidak mengganggu, paling friendly, yang kalau lo bawa ke kereta pun, misalnya nanti udah nggak PSBB ya, lo bawa ke tempat umum, lo bawa ke kereta, lo bawa di keramaian, orang lain nggak akan terganggu, karena kesannya orang lain cuma akan mengira lo pakai lotion anti nyamuk. Sedangkan kalau lo pakai yang pala atau pakai yang ginger, menurut gue di keramaian ini akan cukup mengganggu dan menimbulkan reaksi negatif bagi beberapa orang yang nggak suka mungkin gitu, karena setiap aroma membuat memori tertentu di orang yang berbeda ya. Siapa tahu mereka punya dulu mbah yang abusive atau mbah yang ganggu banget, dan tiap hari mbah itu pakai minyak ini atau minyak ini, sehingga secara neurolinguo programming itu mereka teranchor atau tanam di memori bahwa bau ini itu mengganggu gitu. Sebenarnya yang mengganggu itu adalah orang di masa lalu mereka yang pakai aroma ini. Kemudian otak mereka adalah mengaitkan satu sama lain dan mengasosiasikan satu sama lain. Tapi kalau ini kayaknya paling disukain sama anak muda atau bahkan mungkin kayak anak remaja pun udah bisa pakai. Tapi ya itu tadi, menurut gue dengan metil salisilat yang lebih tinggi 28% itu pemakaiannya juga harus lebih hati-hati, kayak jangan kena mata, jangan kena luka yang terbuka. Jadi masih harus ada pakem-pakem yang kalian penuhi, meskipun ini adalah minyak gosok yang dijual bebas gitu. Gua inget banget bahwa yang ginger ini baru inget ternyata ini mengantarkan gua ke memori dulu pas mudik ke Meteseh ya. Semua tuh kan kalau mudik ngumpul jadi satu tuh kan pada kecapean ya. Semua dari segala daerah, dari Jakarta, dari mana semua kan pulang mudik ke Solo pada kecapean, dan itu adalah rejeki nomplok buat para tukang urut dan tukang pijat lokal yang ada di desaku itu. Dan tukang pijat lokal itu selalu pasti mijitnya ini. Jadi kemanapun, di kamar manapun, itu kita sampai antri-antri dan sampai rebutan tukang pijat. Jadi wes durung gitu. Jadi kayak abis ini. Kalian juga pasti bakal beberapa relate sama tradisi itu ya. Dan setiap kamar yang gue masukin, misalnya gue masuk main ke kamar sepupu gue, pasti baunya ini, kamarnya dia baunya ini, karena ini benar-benar merakyat banget. Mau kalian ada di manapun, dari Sabang sampai Merauke, kayaknya si Caplang ini mendistribusikannya benar-benar masif ke segala penjuru Indonesia ada. Jadi ini bakalan mudah banget kalian temuin. Favorit aku nomor 1 adalah si sereh pastinya. Udah gitu yang kedua baru ginger, yang ketiga baru pala, karena pala ini tidak punya karakteristik menurut aku, karena bau palanya tuh nggak kecium sama sekali, nutmegnya tuh nggak kerasa sama sekali. So gimana, kalian mungkin terinspirasi untuk langsung beli ke warung atau ke Indomaret atau hunting-hunting? Komen di bawah ya gimana review kalian sendiri. Jadi kalau aku olesin di telapak kaki, aku olesin di punggung atau daerah sini gitu, udah situ aja sih. Kadang juga aku guasya kalau aku lagi pegel-pegel. Ini sangat kebantu banget, apalagi ini adalah minyak sejuta umat, dimana semua orang pasti can afford it, bisa membelinya. Dan ini harga yang benar-benar target marketnya adalah semua kalangan. So tetap sehat dan tetap osek-osek boyok sendiri demi hidup yang nyaman dan bahagia, dan selalu kuat menghadapi PSBB dan pandemi ini. Assalamualaikum, aloha, namaste, sugeng rahayu semuanya, salam sejahtera, bye-bye.